Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali daripada tafsir surah An-Naba. Kita telah sampai kepada innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafazan, maka nafauzin fil jannah, yaitu tempat keberuntungan di surga. Ada iqa, kebun-kebun, basatin, badalun min mafaza. Jadi hadaiq itu adalah badal daripada kalimat mafazan. Atau bayanun lahu, atau kalimat hadaiq itu adalah bayan, penjelas lahu bagi kalimat mafazan. Wa a'naban, dan anggur-anggur. Jadi disebutkan buah anggur di sini, berarti buah anggur ini adalah di antara buah yang istimewa di surga nanti. Nah, a'naban ini dibaca nasab, ini atafun ala mafazan. Ini diatafkan kepada kalimat mafazan. Wa kawa'ibah, dan kawa'ib maknanya adalah jawari, yaitu gadis-gadis atau perempuan-perempuan. Taka'abat satyuhunna, yang menonjol satyuhunna, buah dada mereka. Jadi di surga nanti ada gadis-gadis, perempuan-perempuan yang menonjol buah dadanya. Jam'u ka'ib, jamak daripada ka'ib. Jadi kawa'ib itu jamak daripada ka'ib. Sebenarnya kawa'ib ini diambil daripada ka'bun, yaitu yang maknanya adalah mata kaki yang menonjol. Atraban, lagi sebaya, yaitu gadis-gadis yang sempurna tubuhnya, keindahannya, yang sebaya. Ala sinin wahid, yaitu yang umurnya ini sama. Jam'u tirbin, jadi kalimat atraban itu jamak daripada tirbin bikasrita, dengan dibaca kasroh taknya, wasukunit ro, dan dibaca sukun roknya. Wa ka'san dihakon, dan gelas dihakon yang penuh. Ditafsirkan di sini khomron maliatan, khomer yang penuh, mahallaha tempatnya khomer. Wa fil qital, dan di dalam surah Qital, yang dimaksud dengan surah Qital di sini adalah surah Muhammad, disebutkan wa anharun min khamrin. Jadi di dalam surah Muhammad itu disebutkan mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun, yaitu perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha, di dalamnya ada anharun min ma'in ghairi asin, ada sungai-sungai daripada air tawar yang tidak pernah berubah, selalu jernih seperti itu. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai daripada susu yang tidak pernah berubah apa rasanya. Wa anharun min khamrin, dan sungai-sungai dari khamr, ladzatin, yang lezat, lisyaribin, bagi orang-orang yang meminum. Wa anharun, dan sungai-sungai, min asalin musaffa, dan sungai-sungai daripada madu yang murni. Jadi sungai-sungai ini akan dirasakan, akan dimiliki oleh penduduk surga. Jadi di dalam surga itu ada kebun-kebun yang indah, termasuk juga ada buah-buahan, buah anggur dan yang lain-lainnya. Juga di dalam surga ini ada para gadis-gadis, para perempuan yang sempurna di dalam bentuk tubuhnya, yang sempurna di dalam kecantikannya, dan umurnya ini masih muda-muda, satu umur. Dan ada sungai-sungai yang mengalir di bawah surga. Disebutkan ada 4 sungai: sungai air tawar, sungai susu, sungai khamar, dan sungai madu. Nah, ini semua diperuntukkan untuk penduduk surga.
La yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. La yasma'una fiha, mereka para penduduk surga tidak mendengar fiha ay fil jannah, di dalam surga, inda syurbil khamri, ketika minum khamar, wa ghairiha, dan ketika selain minum khamar, minal ahwal, daripada keadaan-keadaan di surga, mereka tidak mendengar lagwan, itu batilan minal qaul, itu ucapan yang batil, wala kidzaban, dan mereka juga tidak mendengar kidzaban bitakhfif. Jadi kidzaban itu bacanya dengan takhfif, maknanya adalah kidban, dusta. Wa tasydid, dan kidzaban tadi juga bisa dibaca dengan tasydid, kidzaban, maknanya adalah takdziban, pembohongan. Jadi kalau takhfif tanpa tasydid itu kidzaban, maknanya dusta, tapi kalau dengan tasydid kidzaban maknanya adalah takdziban, yaitu pembohongan. Pembohongan min wahidin, daripada seorang, li ghairihi, kepada seorang yang lainnya. Bi khilafi ma yaqa' fid dunya, berbeda dengan keadaan ketika terjadi di dunia, inda syurbil khamri, ketika minum khamar. Kalau di dunia ketika minum khamar, maka akan muncul kata-kata dusta atau pembohongan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan omongan yang kacau ini akan muncul dan akhirnya terjadi keributan. Berbeda dengan di surga, khamar ketika diminum rasanya nikmat dan tanpa ada ucapan batil dan tak ada ucapan dusta atau mendustakan antara satu dengan yang lainnya, berbohong antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu semua Allah berikan jazaan min rabbika, itu semua adalah sebagai balasan daripada Tuhanmu. Jazahumullahu bidzalika jazaan, yaitu Allah membalas mereka bidzalika, dengan itu semua, jazaan, sebagai balasan. Ata'an di sini adalah badalun min jaza, badal daripada jaza. Ata'an, pemberian, hisaban yang katsiran, banyak. Jadi hisab di sini maknanya bukan perhitungan, maknanya hisab di sini adalah katsiran, banyak. Min qaulihim, diambil daripada perkataan mereka orang-orang Arab, a'tani, dia memberikan kepadaku, fa'ahsabani, sehingga dia mencukupkan kepadaku. Ai, maknanya adalah aktsara alayya, dia memperbanyak pemberiannya alayya, kepadaku, hatta qultu, sehingga aku mengatakan hasbi, cukup. Hasbi, cukup. Begitulah pemberian Allah SWT di surga. Allah memberikan ini, ditambah lagi kenikmatan lagi, ditambah lagi kenikmatan lagi, ditambah lagi kenikmatan, sehingga kita mengatakan hasbi, cukup. Rabbis samawati wal ardi bil jar war raf'i, yaitu Tuhannya langit-langit dan bumi. Nah, Rabbi di sini bisa dibaca dengan dua, bil jar, jar ini karena menjadi badal dari min rabbika, war raf'i, dan dibaca dengan rafa, Rabbus samawati wal ardi. Ini menjadi khobar daripada mubtada yang dibuang. Takdirnya adalah huwa Rabbus samawati wal ardi, seperti itu. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Ar-Rahman kadzalik, begitu juga. Rahman ini bisa dibaca jar, juga bisa dibaca dengan rafa. Wa bi raf'ihi, dan dengan dibaca rafa Rahman tadi, ma'a jarri rabbi, dengan jar rabb, dibaca jar rabbnya. Jadi Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmanu. Jadi ada tiga cara baca di sini. La yamlikuna, mereka tidak mampu, siapa al-khalqu, seluruh makhluk, minhu, daripada Allah SWT, khitaban, melakukan percakapan,
Maknanya adalah la yaqdiru ahadun, tidak mampu siapa ahadun seorang pun ayu khotibahu, yaitu berbincang-bincang, mengajak berbicara dengan Allah. Kenapa? Khaufan minhu, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma, yauma di sini adalah dzarfun lila yamlikuna. Dzaraf bagi kalimat la yamlikuna. Jadi mereka tidak mampu berbicara kepada Allah SWT. Kapan itu terjadi? Yauma yakumur ruhu, pada hari berdiri siapa ruh? Ruh di sini maknanya adalah Jibril, au jundullah, atau tentaranya Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat berdiri sofan, hal keadaannya berdiri. Itu hal keadaannya para malaikat tadi adalah sofan, ini berbaris. Halun, sofan ini adalah hal. Mustafina, hal keadaan mereka semua itu mustafina, berbaris. La yatakallamuna, mereka tidak mampu berbicara. Siapa? Al-khalqu, seluruh makhluk. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diizini oleh Allah SWT fil kalam, di dalam berbicara. Waqala, dan dia berkata qaulan sawaban, ucapan yang benar. Siapa yang diizini? Minal mu'minin, daripada para malaikat, minal mu'minin, daripada para orang-orang yang beriman, wal malaikati, dan para malaikat. Ka'ay yashfa'u liman irtada, seperti mereka memberi syafaat kepada orang yang diridhai. Dzalikal yaumul haq, hari itu adalah hari yang benar. Atsabitu wuqu'uhu, yang pasti terjadinya. Wa huwa yaumul qiyamah, itu adalah hari kiamat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka siapa yang menghendaki, dia akan menjadikan kepada Tuhannya ini ma'aban, ay marji'an, tempat kembali. Ay maknanya adalah raja'a ilallahi bita'atihi, dia akan kembali kepada Tuhannya Allah SWT dengan mentaatinya, liyaslama, supaya dia selamat, minal azab, daripada azab, fihi, pada hari kiamat. Inna anzarnakum, sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada kalian, ya kufar Makkah, wahai orang-orang kafir Makkah. Memberi peringatan azaban qariban, akan azab yang dekat. Ai azab yaumil qiyamah, azab hari kiamat, allati, yang dekat, al-ati, yang akan datang. Wa kullu atin qaribun. Nah, kenapa dikatakan azab hari kiamat itu adalah azaban qariban, azab yang dekat? Karena segala sesuatu yang akan datang itu adalah qaribun, dekat. Yauma, yauma di sini sebagai dzarfun, dzaraf li adzaban bi sifatihi, dengan sifatnya. Jadi kapan azab yang dekat itu terjadi? Yauma, pada hari. Yang zurul mar'u, maknanya adalah kullu mri'in, seluruh orang akan melihat, ma qaddamat yadah, apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya, min khairin, daripada kebaikan, wa syarrin, dan daripada keburukan. Pada hari itu seluruh orang akan melihat apa yang dilakukan oleh kedua tangannya daripada kebaikan atau keburukan. Wa yaqulul kafir, dan akan berkata siapa orang kafir, ya harfu tanbih, ya ini adalah harf tanbih, ya laitani kuntu turaba, wahai sekiranya seandainya aku menjadi tanah, yakni fala u'adzab, sehingga aku tidak diazab. Yaqulu dzalik, mengatakan hal itu siapa orang kafir, indama yaqulullahu ta'ala, ketika Allah SWT berfirman kepada lil bahaim, kepada para binatang, ba'dal iqtisas, setelah melaksanakan kisos, min ba'diha, dari sebagian binatang yang lain, li ba'din, kepada binatang yang lainnya. Jadi binatang-binatang ini nanti pada hari kiamat akan dikisos. Binatang yang pernah menyakiti binatang yang lainnya, Allah perintahkan suruh balas.
kambing yang menanduk kambing yang lainnya, maka kambing yang ditanduk nanti akan diperintahkan untuk membalas. Rusa yang dimakan oleh serigala nanti akan membalas. Ular besar memakan ular kecil atau memakan ular yang lainnya, nanti akan dibalas itu semuanya. Maka setelah itu semuanya selesai, maka Allah SWT berfirman, kuni turaban, menjadilah tanah. Maka ketika orang-orang kafir melihat binatang tadi menjadi tanah, maka mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, wahai sekiranya enaknya kalau aku menjadi tanah, fala u'adzab, sehingga aku tidak disiksa. Nah, wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.